Tapi IMIP tuh yang punya siapa sih bro? IMIP itu yang punya kagak tahu bro gua. Tapi yang jelas banyak pejabat datang ke situ. Nah waktu zamannya Jokowi, Menhannya kemana? Ya kan? Kalau kata Pak Said Didu, Menhan saat itu nggak tahu apa-apa. Karena disembunyiin. Pak Sapri ngamuk katanya. Apa ngamuknya? Ya ngamuk begitu, nggak boleh Tidak ada republik di dalam republik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama lagi di Hensa FM Jakarta. Itu gimana sih? Cuma gaib doang bisa tuh. Suara bro cocok tuh bro buat suara-suara kalau di bandara panggilan-panggilan. Oh, iya kan? Cing cui gitu ada dong. gitu bro. Bukan dong. Itu kalau pakai bahasa Cina begitu bro. Bukan. Apaan? Bukan. Dia kan panggilan kalau misalnya kepada para penumpang. Itu kan di Halim. Oh di Halim. Kalau lo di Canggih itu beda lagi. Oh iya. Lo kan nggak ngomong tadi apa panggilan bandara di mana? Oh iya bener. Bandara lagi rame ya bro. Lagi rame bro. Kenapa sih bro? Karena coba gimana? Lo mau mancing-mancing kan enak aja lo. Lo yang ngomong. Kagak apa lagi rame? Enggak. Bandara tuh jenisnya apa aja kan? Ada bandara domestik, ada bandara internasional, ada lagi bandara apa bro yang lagi rame nih bro? Enggak, itu bandara apa? Bandara anomali ya kata Pak Sapri ya? Kata siapa? Kata Pak Sapri. Kata Pak Safri, jangan sampai ada republik di dalam republik. Iya bener. Itu gimana sih maksudnya bandara ini tuh? Gue nanya gimana? Iya. Tapi udah pernah ke bandara IMIP belum? Belum bro. Pantes. Ya ampun bro, kita ini ya kalau emang punya salah ya minta miip lah. Iya. Oh belum pernah ke bandara IMIP ya? Belum bro. Wah, jadi nggak tahu di dalamnya apa? Padahal ya, waktu itu ya ada yang teriak-teriak, bapak gue, lu tau gak? Iya. Viral ya? Iya bener. Bapak gue nih, selamat datang. Iya. Ngomong-ngomong bandara, dulu bandara di Jakarta Kemayoran ya bro? Kemayoran, yang dipakai syuting Warkop. Oh iya. Yang Indro sama siapa tuh Kasino yang jatuh. Oh, iya. Itu di Kemayoran. Itu epic banget tuh. Iya, adegan itu ya. Iya. Gara-gara itu bro, gua waktu kecil tuh setiap kali ada tangga, kan namanya kita kan anak guru bro. Iya. Naik pesawat ya kita lihat aja. Bener. Jadi setiap kali ada tangga, gua sama adek gua naik tuh dada ke bawah. Seolah-olah kita naik pesawat. Tapi waktu itu di Bandara Kemayoran ada imigrasi sama bea cukai nggak bro? Nggak tahu bro. Kan tadi gue udah bilang anak guru nih, ya, yang nggak pikiran naik pesawat. Saat setiap ada tangga kita seolah-olah naik dada-dada. Imajinasi. Okay. Menurut lo di Kemayoran ada imigrasi nggak? Ada dong. Ada ya karena kan bandara dia resmi. Internasional. Bandara resmi. Ada harus otoritas negara. Ada imigrasinya. Tugas imigrasi di bandara apa bro? Pemeriksaan dokumen. Namanya apa dokumennya? Hah? Namanya dokumennya? Dokumennya apa namanya? Dokumen ke luar negeri apa namanya? Visa. Bukan. Apaan dong? Paspor. Oh iya paspor. Coba paspornya apa? Handphone. Itu password. Tapi sebelum gue lupa, gue tahu tuh lagu yang ada nyamannya. Akhirnya gue tahu kan kemarin pertanyaannya lagu yang ada nyaman tuh apa aja gitu. Kan kita bingung. Enggak ada ngebahas itu. Lu di podcast lain kali. Lu di podcast lain enggak ada. Ada lagi bro. Lu di Metro TV gini, kali. Gue kasih tau ya. Lu kalau abis podcast nih tayang, lu tonton. Emang enggak biar nambah AdSense. Gue nonton 100 kali. Ada bro. Pertanyaan lagu apa yang ada kenyamanannya. Gue tiap tayangan ini gue tonton 100 kali. Ternyata gak ngaruh ya.
Iya. Jadi Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Tadi itu gue udah nyari bro. Iya. Lagu yang ada nyaman ya lu tolong tanya. Oh iya. Ya. Enggak, masalahnya bukan di podcast Enggak, ini. tolong tanya. Oh iya, lagu apa yang ada nyamannya? Nah, lu tahu nggak gue mikirin lama? Enggak tahu. Kemarin nyaman datang. Astagfirullahaladzim. Ya. Kemayoran sama Halim duluan mana? Duluan Halim bro. Halim ya. Enggak, tapi kan Halim tuh Bukan, udah jelas Halim pertama. sejarahnya kan itu bandara militer kan. Kemayoran. Halim Perdana. Udah Perdana. Duluan bro. Iya benar. Lu masih mau itu ngotot, katanya patung Pancoran kan patung Dirgantara kan. Itu menunjuk ke Kemayoran ya. Kemayoran. Kenapa menurut lo? Bukan ke Morowali, bukan? Bukan. Oh bukan ya. Bukan. Oh. Gue dari tadi kagak mau masuk situ. Lo masuk situ juga. Iya. Kenapa emang ada Morowali? Iya. Tapi IMIP tuh yang punya siapa sih bro? Ibu itu yang punya kagak tahu bro gue. Tapi yang jelas banyak pejabat datang ke situ. Ini kalau pejabat mana nih bro? Pejabat Indonesia apa pejabat Indonesia bro? Oh. Jadi ada Pak LBP, nggak boleh pakai nama, pakai inisial aja. LBP, ada Pak AHA. Bro, boleh gak ganti topik bu? Kayaknya udah mulai ya. Iya, oke. Berarti di Jakarta Bandara Tapi Halim. pertanyaannya bro ya, Oke. kenapa Bandara IMIP Morowali itu baru terekspos sekarang? Kenapa tuh? Ya udah, kenapa jawab dong? Kenapa menurut lo bro? Gara-gara Pak Safri. Kenapa Pak Safri? Ya karena Pak Safri ngamuk katanya. Apa ngamuknya? Ya ngamuk begitu, nggak boleh Tidak ada republik di dalam republik. Tapi kenapa Pak Safri baru ngamuk? Kan waktu itu bro, waktu kita ngopi kan bro bilang, nah waktu zamannya Jokowi, Menhannya kemana? Ya kan? Ya kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang kita ngopi di Taman Mini itu loh. Nggak ada. Yang pagi-pagi, Gi di mana Gi? Ngopi ya Taman Mini? Kan Nggak ada, gue nanya-nanya kok. itu. Dan kita nggak pernah ngopi di Taman Mini. Lo tahu nggak Taman Mini itu adanya anjungan. Iya. Jadi jangan bikin gosip-gosip. Iya, oke. Benar. Tapi kalau kata Pak Said Didu, Menhan saat itu nggak tahu apa-apa. Karena disembunyiin. Rapat-rapat. Ya karena kan dia bukan presiden kan. Ya artinya kalau Pak Safri kan presidennya pasti tahu. Iya. Ya dong, Pak. Ada gini. Ini arahnya kemana sih bro? Nggak apa-apa kan? Nanti kalau bayar tinggal diedit. Ya. Kan acara bro. Gua kan tamu ya kan. Iya dong. Enggak ngomong ke bandara deh. Bandara Jakarta, Halim dan Kemayoran. Bandara mana lagi yang bro cukup familiar? Wah itu nama apel men. Apa tuh? Apel mana lagi? Malang. Nah, nggak ada bandara mana lagi nggak ada. Apel mana lagi ada. Iya. Mangga mana lagi ada. Iya. Apalagi yang ada mana laginya? Iya. Hah? Manalagi.com ada nggak? Itu kapan lagi? Oh kapan lagi? Lagu yang temanya mana lagi? Yang mana? Mana lagi? Kananana. Kan ku bawa. Itu. Mana lagi? Ya. Itu yang benar apa sih? Mana lagi bro? Bukan. Apalagi bro? Bukan. Mana lagi bro? Bukan mana lagi. Bukan kata itu. Bukan. Lu maksain lo. Nggak enak sama penciptanya. Iya. Lagu yang temanya pesawat kan ada hubungannya sama bandara. Selain pesawat tempur. Coba. Oh ada bro. Lagunya Memes ya? Atau siapa sih? Oh iya. Pesawatku terbang ke bulan. Nah, iya. Ada tuh. Agak fals ya bro. Ini pesawat tuh. Pesawat tempur ya fals. Kan? Fals. Itu legend banget lagu. Iya. Terus apa lagi selain pesawat? Apa lagi ya? Kan karena ngomongin bandara, lagu yang temanya imigrasi. Bro kan perbendara lagunya banyak kan? Coba. Imigrasi. Iya. Lagu yang temanya imigrasi. Apa yo? Imigrasi agak bingung. Bingung deh. Imigrasi. Kalau gue tahu. Apa coba? Custom di tangan kananmu. Kan imigrasi. Iya kan custom. Oh jadi custom. Iya.
Sebentar, saya nggak boleh kalah nih. Imigrasi ya. Enggak. Gue tahu. Di imigrasi samping sekolahku enggak. Enggak. Saya kayak tetot. Enggak masuk. Gue biasanya butuh waktu seminggu dulu bro untuk mikir kayak tadi misalnya kemarin nyaman datang gitu kan tiba-tiba imigrasi. Oke, kita ganti dah lagu yang temanya bea cukai. Temanya bea cukai. Lagu yang temanya bea cukai. Ayo. Mumpung lagi rame nih sebelum dibekukan. Emang dibekukan? Loh, Pak Purbaya ngomong kasih waktu setahun. Oh ya? Oh iya. Kalau setahun gak beres, bea cukai mau dibukukan. Bayangin bro, pegawainya 16.000. Dirjen bea cukai udah ngomong, kalau gak bener bisa nganggur tuh. Oh. Kan ternyata zaman Pak Harto pernah dibukukan Pak. Lu tahu nggak? Gue tuh masih mikirin lagu yang ini. Enggak, udah ganti temanya. Udah gue kasih kemudahan. Lagu yang temanya bea cukai. Bea cukai. Ayo. Apa bro? Nyerah. Kalau gue ada. Apa? Cukai di tangan kananmu. Cing. Apaan tuh bro? Waduh, cukai dan racun. Aduh. Cukai di tangan kananmu. Ada kan? Iya kan? Iya dong. Udah deh, gue kasih kemudahan lagi nih ya. Lagu yang temanya IMIP. IMIP. Kan kita lagi ngomongin bandara IMIP. Makin susah aja. Di IMIP bro. Ayo. IMIP-nya dong. Enggak masuk. IMIP-nya Enggak masuk. Nyerah. Enggak. Nyerah enggak? Kalau gue udah ada lagunya temanya IMIP. Ayo. Apa? IMIP di tangan kanan. Imigrasi apa ya lagu imigrasi? Dia masih ke situ. Imigrasi. Oke. Tapi bro punya pengalaman apa ketika di bandara diperiksa imigrasi? Ada pengalaman yang seru nggak? Pernah bro. Waktu Jadi bawa narkoba? Enggak bro, enggak pernah. Jadi kan gue naik pesawat nih bro. Pribadi, pesawat pribadi? Bukan bro. Oh bukan. Pesawat komersil. Ekonomi, bisnis? Tar dulu bro. Tapi itu aja itu menarik tuh. Jadi bro, gue ke Turki bro. Naik kelas bisnis. Oke. Kebetulan ada klien yang bayarin. Sedap. Waduh, kelas bisnis. Waktu megang Solo. Kelas bisnis itu ya bro ya. Tempat duduknya bisa ditidurin bro. Padahal belum nikah. Jangan, enggak, nanti banyak yang komplain kalau lari ke mesum. Ini lagi cerita bangku bro. Tadi bahasanya bisa ditidurin sih. Enggak maksud gue bisa digeletakin gitu gimana sih? Ya. Tapi gue tuh kan agak-agak deg-degan juga ya bro ya. Kan kadang-kadang kalau kita naik kelas bisnis belum saatnya kita kelas bisnis. Kayak nipu diri sendiri gitu bro. Kan kita belum tajir-tajir amat ya. Iya. Naik kelas bisnis. Kan dibayarin klien. Ya makanya gue aminin aja. Semoga nanti bisa naik kelas bisnis terus-terusan. Oke. Udah bro, kira-kira gitu bro. Enggak serunya di mana ceritanya? Kagak, gue lagi mikir lagu yang ada imigrasi. Dia penasaran lagu imigrasi. Udah deh ganti yang lain aja deh. Jadi kalau kita bicara bandara unsurnya apa sih bro selain imigrasi dan bea cukai? Oh, di sini di jantung kota kulabuhkan harapan. Itu kan mau pergi keluar kota. Masuk imigrasi dulu tuh. Enggak gitu ya. Iya. Sepatu itu udah pernah semua. I can show you the world. Teng. Setelah lewat imigrasi. Enggak gitu bro. Enggak. Kita ganti topik bisa gak? Sebelum ini ntar diganti channel sama teman-teman nih. Iya siapa tahu kan teman-teman. Lu susah banget sih ngasih teka-teki. Enggak, siapa tahu nanti teman-teman imigrasi bea cukai mau support channel ini ya kan bro. Iya dong. Iya kan. Tapi imigrasi sama bea cukai itu kita perlu acungi jempol. Sedih.
Karena di tangan mereka itulah. Bapak mau dapat order survei ya? Enggak. Tapi ini saya serius ini. Oh iya. Kita harus berterima kasih kepada Iya. imigrasi dan survei. Iya. Dan survei dan bea cukai. Dan itu dilakukan, bro. Iya. Misalnya kita habis diperiksa paspor, itu kita bilang terima kasih Pak. Oh. Itu kita berterima kasih kepada Benar. imigrasi. Benar. Kalau berterima kasih pada bea cukai gimana coba? Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bro, gue jadi inget ya. Cepet lo gantinya, begitu lo gak bisa jawab lo ganti. Bukan, enggak. Gue jadi inget gini. Kadang-kadang ada suatu daerah yang identik dengan kantor kementerian lembaga tertentu. Iya dong. Kalau kita bicara bea cukai, pasti orang langsung image-nya Kementerian bypass. Keuangan. Bukan dong. Oh daerah. Kantornya bro. Bypass bro. Bypass, dia bea cukai itu masuknya Rawamangun ya? Rawamangun bro. Hah? Rawamangun. Rawamangun. Lagu yang ada Rawamangun. Coba. Rawa. Ada. Ada. Lagunya Apalagi? Gomlo. Apaan? Rawa Mangun. Karena ada. Oh rawe-rawe rampas. Ya. Iya. Kasih Enggak. juga lo ya. Bea cukai Rawamangun. Kalau imigrasi kantornya di mana ya? Imigrasi banyak bro, ada di Cipinang. Enggak, ada di kantor. Kemayoran, Dirjennya di Rasuna Said. Rasuna Said. Pajak. Pajak itu Identik di dengan? Kementerian Keuangan. Bukan, salah. Apaan bro? Pajak identik. Tolong diedit ya. Ini bahaya ini. Ini dianggap pelecehan terhadap teman-teman kita yang sudah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Bro. Penghasilan buat negara. Iya. Oh Pak Gayus Lumbun maksudnya. Bukan. Dulu ingat gak bro? Waktu kasus Gayus itu, orang kalau naik Metro Mini mau turun di kantor pajak dekat Komdak kan tuh, iya kan? Pasti bilang gitu, Gayus gitu tuh. Udah saking. Jadi memang segala sesuatu itu kadang-kadang Turun identik. dekat Komdak. Iya, kan Terus? kantor jenderal pajak sih itu. Oh itu bukan begitu bro. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton stand up komedi, dia nggak lucu. Gayus nih orang. Garing. Gayus bro. Oh, salah ya. Aduh. Sebenarnya kita nggak cocok nih berdua ya. Enggak apa-apa bro, ini dalam proses. Lo pikir Vincent sama Desta langsung cocok? Enggak juga. Enggak masalahnya. Mereka bikin band dulu. Oh. Kita kapan touring kita? Touring. Gue pikir kapan kita ngeband, dia kapan kita tour. Kan lo anak motor. Kalau itu sih gak usah dijelasin lah. Kita bikin band seru kali ya. Kita bikin band bro. Alirannya. Lu kan main bass ya. Iya. Kalau gue main bola gimana? Cocok gak? Lagunya apa kira-kira? Bola Ona Sutra. Ona Sutra. Coba lanjutin. Maafkan aku, oh bola. Bukan. Lagu yang temanya lagu temanya bola. Bola cinta menggelora di dada. Ini larinya ke Iwan Fals lagi nih bro. Apa? Gue kasih clue, Iwan Fals ada bolanya. Mata Oh, indah sedap. bola pingpong saat masihkah kau kosong. Iya bener. Lagunya Vina Panduwinata yang temanya bola. Hah? Bola camar. Pasti lo mau ke situ kan? Jauh banget. Burung camar jadi bola camar. Ya Allah. Iya. Apa lagi? Tadi kita kan nyinggung Metro Mini ya. Temen ini. Metro Mini. Gua dulu naik T50 Oh Timur. Dulu zaman gue kuliah yang legend tuh. S60. Bukan. S75. Blok M Pasar Minggu. Blok M Pasar Minggu. Ada pak. Metro Mini S75. Oh. Iya Blok M Pasar Minggu tuh. Berarti kalau ngasih cepet kembalian 25. Iya kan? Iya. Berapa bang? S75. Iya. Kasih 100. Bener. Kembalian 25. Ada lagi yang legend Metro Mini rutenya 504 Pasar Minggu Tanah Abang. Pasar Minggu Tanah Oh Abang. iya, itu jalur oke semua tuh bro. Jalan raya Pasar Minggu, terus belok kiri tuh. Itu dipalaknya berapa kali tuh? Gitu. Sampai Tanah Abang. Gatot Subroto, terus lewat Sudirman. Masuk Tanah Abang. Nah coba lu apal gak rute Metro Mini yang biasa lu naikin? Ada gue gampang. T berapa tadi? T50. T50 lu Perumnas, Klender, Kampung Melayu nyampe. Gampang ya? Iya. Gampang. Gampang ya? Nah, ada dulu ya salah satu legend tuh
T505 itu Kopaja tapi Oh, Kopaja. Warnanya hijau. hijau putih. Itu adanya sekali-sekali 515 apa 505 lah itu namanya, gua gak tahu lupa. Itu bukannya Srengseng Sawah Blok M? Bukan. Itu Kampung Melayu Blok M lewat Kebon Baru, lewat rumahnya dia nih. Oh, lewat Tebet. Iya, Kebon Baru. Beda Kebon Baru sama Tebet, dipisahin rel. Loh, iya Asem Baris kan maksudnya? Iya, Sembaris. Emang lewat Asem Baris? Lewat Sembaris. Emang Asem Baris ada angkot lewat? Nggak ada bro. Ada itu Kopaja brother. Ada ya? Dulu ada emang, cuma jarang banget lewatnya. Iya, Gudang Peluru. Berarti lewat Gudang Peluru? Lewat Gudang Peluru. Gudang Peluru itu apanya Gudang Garam? Gudang Peluru apanya Gudang Garam men? Iya, ada gudang air juga. Ngomong-ngomong Gudang Peluru jadi inget peristiwa Cilandak ya. Ingat peristiwa Cilandak waktu itu tahun berapa ya bro ya? Tahun 80-an saya ingat gue tuh. Emang iya? Iya. Duluan itu apa Priuk? Priuk 84. Oh Priok dulu. Priuk dulu. Baru kemudian Cilandak. Itu kalau dengar orang-orang yang saksi hidup ngeri ya bro ya. Suara ledakannya. Iya. Aduh. Lagu yang ada hubungannya sama ledakan. Ledakan. Susah. Menang dia. Susah. Kayak gini deh. Ledakan. Na 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 na. Enggak maksa banget. Lagi nih gue. Oh ledakan. Na 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 na. Itu lagu apa sih man? Na 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 na. Oh. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Oh lagunya Nasir ya? Cintaku tanpamu ya sayang. Itu Nasir kan nyanyi ya? Nasir, emang Nasir? Nazar men. Nazar. Iya. Kalau Nasir kan nama bolot ya, kalau salah. Tapi, waduh itu seniman Betawi top banget. Top banget bro. Itu mewarnai perjalanan hidup gue loh bro. Oh ya? Bokir. Anen. Siapa lagi ya? Emang ada yang namanya Nasir bro? Ada yang Pak Haji ya? Nasir, Bokir, Nasir, ada Anen. Siapa lagi? Yang legend-legend ya zaman dulu ya? Yang gendut siapa yang gendut? Nazar Amir. Bukan. Kan dulu ada sinetronnya Pepesan Kosong. Itu main semua tuh. Iya. Dan setahu gua ya, waktu di era itu Pak Haji Bolot belum ngetop. Belum. Meskipun udah main lenong lama tuh. Yang ngetop Bokir. Kalau inget Bokir inget film Susana bro. Susana minta itu ya sate ya. Lagu yang temanya Susana. Susana duduk di sofa. Itu kasino tuh mungkin almarhum. Itu aslinya lagu barat kan? Susana, chat, Susana. Tapi memang film Susana kalau nggak ada Bokir serem terus bro. Kalau apa bro nontonnya? Iya, kalau ada pas ada yang adegannya ada mau Bokir, kita tuh kayak dikasih napas dikit. Iya. Masih inget gak scene-nya Bokir yang paling legend di film Susana? Waktu yang mana? Inget gak? Waktu yang itu mesen sate. Iya bener. Sate 200 tusuk. Lagu yang temanya sate. Sate ditambah sate. Ayo coba lu ayo. Lagu yang ada temanya Bokir. Bokir. Kadang begitu lagi dia pasti. Udah setengah jam belum nih? Belum ya? Enggak, apalagi lagu-lagu film-film horor. Oh, Joko Anwar. Yang klining itu apa lagi? Oh, Pengabdi Setan. Iya. Itu kagak ada lawakannya bro. Jadi dari awal sampai habis stres juga kita. Itu kan sebenarnya film lama kan? Film lama. Diperbarui. Berarti film horor yang paling menyentuh untuk seorang Henry Satrio apa zaman dulu? Kagak ada bro. Mana ada film horor nyentuh. Gue merem. Nyentuh. Bukan ya, maksudnya yang dulu kan ada Beranak dalam kubur. Ya kan? Nyi Blorong. Oh. Terus Ratu Pantai Laut Selatan, Yurike Prastika. Oh iya. Tapi itu bukan film horor ya? Horor ya? Enggak, itu enggak tayang soalnya kan. Enggak beredar. Tayang tapi diedit. Oh iya. Film horor yang sangat berkesan buat gue itu Dongkrak Antik men. Itu mah komedi. Tapi itu ada horornya kan? Iya. Film Susana apa sih judulnya? Nyi Blorong.
Sundel bolong. Sundel bolong bener. Iya. Tayangnya malam Jumat kan? Ya kan? Malam Jumat kan? Iya. Tapi hebat ya Susan actingnya. Tapi emang bro, film-film horor, film bikinan Indonesia itu, menurut gua lebih serem dari horornya Hollywood bro. Iya bener. Setannya deket bro. Kalau Hollywood kan jauh ya. Dracula apaan tuh? Dracula kagak kenal kita. Bener ya. Sampai sini ya kali dia nyampe sini ketahan imigrasi. Bawa senjata tajam bro. Gitu. Langsung nggak bisa. Bawa senjata tajam. Tapi kalau dunia mereka itu kayak sundel bolong, terus apa lagi sih? Kagak mau gue ngomongin. Bukan, maksudnya mereka tuh makhluk gaib nggak perlu bandara kan? Gaib teman kita. Oh iya. Jangan sebut-sebut. Enggak, mereka nggak perlu bandara bos. Nggak perlu bos. Sundel bolong, kuntilanak, wewe gombel. Kan mereka nggak perlu bandara. Kan bisa terbang kan? Iya tapi dia naik pesawat gak? Kan kagak bisa jauh-jauh terbang ya men. Oh, iya. Capek. Lu gila aja kata Surabaya terbang. Udah nyampe belum nih? Oh iya. Gila, belum. Nggak semua hantu atau setan bisa terbang ya? Ya, tapi kan jauh men. Kalau Jakarta Surabaya iya. mah. Oh mereka cuma dari pohon ke pohon ya? Lo bayangin ya. Dia terbang nih dari Jakarta Surabaya. Terbangnya pagi. Baru belum sampai siang udah lohor denger ajan. Kebakar. Beres urusan. Iya bener. Jakarta Surabaya. Dia mungkin dia berangkatnya malam. Habis Isya dia berangkat. Lagi jalan temu sholat apa tuh? Tahajud. Nah gitu selesai. Bener. Jadi menurut gue ada gosip kalau begitu-begituan itu nggak bisa lintas lautan men. Oh iya. Ya lo pernah denger itu ya? Iya jadi nggak boleh ngelewatin samudra. Iya karena di situ beda lagi makhluk-makhluknya. Oh penunggunya. Penunggunya beda lagi. Penunggunya iya. Gitu. Tapi kalau setan itu dia ada pemilihan pemimpin gak sih bro? Maksudnya kayak ada pemilunya gitu nggak? Enggak ya? Enggak langsung. Mereka punya leader gak sih? Ada ditunjuk langsung. Oh. Berarti money politik nggak berlaku ya di dunia mereka itu ya? Nggak ada bro. Karena nggak laku kan money politics. Oh. Bansos gitu enggak ya? Nggak. Nggak tahu maksudnya. Ya kan kalau gue tahu lu pasti nyangkanya gue setan. Kok gue bisa tahu? Astaga. Tapi lu pernah ngeliat setan nggak? Nggak, maksudnya lu dikasih kelebihan bisa ngeliat nggak? Nggak. Kalau gue jangan sampai bro bener. Sumpah. Gue tuh aslinya penakut bro. Gue lewat kuburan siang-siang aja gue nggak berani. Beneran. Kenapa? Itu gara-gara nonton film horor waktu kecil. Oh. Ih, itu pengaruh loh. Pengaruh. Kenapa emang? Ya nggak tahu. Jadi penakut aja. Kalau ngelewatin kuburan, lo nggak berani? Nggak berani. Tapi lo ngapain lewatin kuburan? Ya kan kadang-kadang kita lewat ada daerah-daerah yang ada pemakamannya. Kan ada juga bro pemakaman yang sifatnya pribadi ya mas ya. Ada pemakaman keluarga atau ngomongin TPU apa yang legend di Jakarta. Tanah kusir bro. Tanah kusir. Oke. Apalagi? Jeruk peres. Bro, kita baca apa gitu. Sebelum ini dilanjutin. Bro. Gila nih orangnya. Tapi bro, pernah dengar soal itu kan yang katanya di TPU Jeruk Purut ada yang kepala terbang. Kagak pernah. Ya. Kagak pernah. Ya. Lo ingat tadi apa kata gua? Apa tuh? Kalau horor Indonesia, setannya deket. Oh iya benar. Jangan dibahas. Benar. Kalau horornya Hollywood, satu dia nggak lewat imigrasi, yang kedua dia pakai bahasa Inggris. Oh iya. Nggak nakutin. Maksud lo apa setan? Gitu. Iya. Coba sebutin setan-setan Hollywood apa aja? Setan Hollywood. Vampir sebenarnya bukan setan Hollywood loh. Dia aslinya Afrika kan. Masa? Oh iya. Ya tapi udah sepengetahuan kita lah Dracula. Oh ini apa tuh yang boneka-boneka? Caki-caki apa? Oh Caki. Itu yang boneka kerasukan. Yang bawa-bawa pisau tuh. Oh iya. Itu serem loh bro. Enggak, lagian goblok juga. Boneka kagak ada lucu-lucunya dibeli. Enggak maksud gue. Tapi serem. Serem. Ngapain bro? Serem bro. Lo takut gak sama badut? Gue dari kecil takut sama badut man. Menurut gue badut tuh kagak ada lucu-lucunya. Oh lo jadi ini ya trauma ya? Enggak, bukan maksud gue. Apa sih lucunya badut?
Kalau ada juga orang yang terutama anak-anak ya takut tuh ngeliat ondel-ondel bro. Ada loh. Oh. Iya, ada juga. Jadi memang ada beberapa orang yang ya sama lah. Misalnya ada juga orang yang ada beberapa teman gue dia nggak bisa nyium bau jeruk. Padahal banyak orang suka bau jeruk kan. Sama lah. Jadi tergantung individu. Dia kenapa nggak bisa nyium bau jeruk? Nggak tahu ya. Mungkin ada trauma masa kecil kan. Trauma sama apa? Nggak tahu. Sama jeruk. Bro ada. Dia dicuci pakai jeruk. Bro ada buah yang ini nggak? Yang anti nggak? Maksudnya nggak bisa kalau ngeliat buah itu. Enggak, gue makan. Ada orang yang misalnya gini, dia ngelihat salak tuh, kayaknya Enggak banget takut. gitu. Iya nggak, maksudnya. Ada orang kayak gitu. Ya kan, ngeliat rambutan ada misalnya kayak anak gue nih, dia nyium bau durian, nggak suka dia. Padahal yang lain tuh kita suka banget. Jadi kan tergantung. Enggak, kalau durian biasa, banyak yang kayak gitu. Masa sih? Iya, banyak yang nggak suka bau durian. Masa sih? Di sini baunya nggak suka bro. Oh. Cuma dia makan paling banyak. Oh. Ada. Iya. Tapi bro, penciuman tajam ya kalau untuk mencium bau korupsi itu ya? Nggak bisa gue. Nggak bisa. Itu yang kemarin bro cerita ada kasus besar di mana? Bukan gue yang cerita aja. Jangan lu jerumusin gue. Loh, kan pengamat politik ternama. Iya. Infonya kan banyak yang feeding. Iya, tapi saya nggak pengen hilang. Bapak ngerti? Iya, benar-benar. Tapi kayak katanya mau ada ini ya kasus mega korupsi yang bakal terungkap ya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Tapi kenapa? Lu suka nih? Kenapa? Itu loh. Minuman. Apa namanya? Kecelakaan kan sekarang banyak banget yang kerekam bro. Apa? Kecelakaan lalu lintas tuh. Oh karena ada banyak banget yang kerekam tuh. Kamera yang di dashboard. Kamera di depan ya, dashcam. Oh dashcam. Itu harganya berapa sih bro? Mahal gak? Enggak lah. Ini gue sekalian nanya-nanya iklan ya. Terus kan ada iklan yang katanya kalau perut mau kecil pakai mesin tuh bro. Itu bener gak? Enggak. Nggak tahu apa nggak bener? Kalau kata temen gue nih, ini sorry bukannya fisik ya. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya gitu, lu ini apa namanya minyak kayu putih. Minyak kayu putih Minyak kayu putih. Terus lu dikasih piring kecil. Piring kecil. Terus lu cari jeruk limo. Warna piringnya. Enggak, bukan. Enggak ini. Piring kecil. Kasih apa tadi? Warna bebas. Minyak kayu putih. Terus lu cari jeruk limo. Yang kecil. Yang buat gado-gado. Yang buat cuci tangan pecel lele kali. Iya bener. Lu peres airnya. Lu aduk. Nah, lu olesin di perut lu. Pakai piringnya. Pokoknya diaduk dulu minyak kayu putih sama jeruk limo, diaduk. Lu olesin di sini. Apa jadinya? Nanti perut lu mengkilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.